Ada nggak orang yang ngotorin ruh? Emang gimana beb ruh yang kotor? Itu udah benar-benar dia pakai nyurup, nyambet. Wah, jadi macan. Yang lebih enaknya lagi, dia pakai nyambet, manggilnya ulama-ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jalani. Wah. Ketika kita tahu hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk apa agama Islam ini? Yang pertama, satu, untuk membersihkan ruh dan mensucikan akal dari segala kesesatan i'tiqad dan kepercayaan kepada segala kekuasaan makhluk dalam perkara gaib. Yang pertama itu. Yang pertama, untuk membersihkan ruh kita dan mensucikan akal dari makhluk dalam perkara gaib. Dan mensucikan akal dari segala kesesatan i'tiqad. I'tiqad itu artinya keyakinan atau kepercayaan ya. Jadi benar-benar suci, murni, hanya la ilaha illallah, ya, kesucian. Jadi agama ini turun untuk mensucikan ruh dan akal dari segala kesesatan i'tiqad. Nah, kesesatan dalam hal i'tiqad, kesesatan dalam hal keyakinan, pula hal kepercayaan, kepada apa? Kepada segala kekuasaan makhluk dalam perkara gaib. Yang dengan adanya kekuasaan itu dapat berubah sebagian kejadian-kejadian alam. Contohnya gimana? Perkara gaib itu perkara yang tidak nampak. Kita wajib mengimani perkara yang gaib. Seperti adanya jin. Jin kelihatan nggak? Enggak, gaib. Surga kelihatan nggak? Nggak. Makanya dikatakan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib, terhadap pahala, terhadap dosa, terhadap nikmat kubur, adab kubur. Ini kan gaib semua, kita belum lihat. Terhadap padang mahsyar, hisab, haud, jembatan Shiratal Mustaqim, surga, neraka, kita belum lihat. Ini adalah perkara gaib, tapi wajib kita imani, kita yakini bahwa itu semua ada. Yang dimaksud di sini bisa juga perkara gaib itu yang dikatakan berkaitan dengan jin. Seperti contohnya, dia berkeyakinan dengan adanya kekuasaan. Padahal kita sama tahu, la haula wala quwata illa, nggak ada daya dan upaya, tidak ada kuasa melainkan milik Allah. Tapi dia meyakini bahwasannya ada hal lain, baik secara zahir maupun gaib. Dia berkuasa untuk merubah sebagian kejadian-kejadian alam. Contohnya, masih banyak terjadi di Indonesia. Dulu kalau mau nebang pohon gede pakai sajen dulu. Mau bangun bangunan pakai tumbal dulu. Ya, sesajen-sesajen begituan, itu kan sesembahan untuk gaib yang gak kelihatan, yang meyakini bahwa jin-jin itu, gitu, penunggu-penunggu tempat itu bisa memberikan bahaya kepadanya. Padahal kita sama tahu tidak ada yang dapat memberikan bahaya ataupun manfaat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada rukun iman yang kelima apa? Antu'minu billahi, antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Kita beriman, kita berkeyakinan dengan takdir Allah, baik buruknya semua datang dari Allah. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ingat kejadian Palu belum lama tuh, berapa tahun lalu tuh, setahun atau 2 tahun lalu, yang diterjang sama tsunami. Sehari sebelumnya mereka ngapain? Masyarakat Palu sama-sama, padahal mereka muslim, sama-sama berikan sesajen kepada laut. Ya. Ada palak sapi, palak kebuah, macam-macam dibuang ke laut dengan harapan nggak terjadi tsunami. Kalau kita bilang buang bala, kita bilang buang bala. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur sama tsunami. Nah, itu membuktikan apa? Mereka itu nggak ada kuasa. Makanya orang beriman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman nggak pernah takut di mana di jalan. Karena dia tahu yang seandainya dia kenapa-napa itu pun datangnya dari Allah dan dia ridho. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki keyakinan, ya Imam,
Kenapa kamu kemana-mana nggak dikawal? Kenapa kamu nggak minta pertolongan? Sedangkan kami tahu musuh kamu banyak. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Hisni ajali. Yang menjagaku, bentengku adalah ajalku. Nggak butuh. Mau 10 orang, 100 orang yang jaga, kalau udah ajalnya mati-mati. Benar gak? Kan kita meyakini seperti itu. Nah inilah agama, mensucikan daripada itu semua. Akhirnya yang ada apa? Kerusakan. Ayam bagus-bagus ditaruh di bawah pohon. Benar kan? Sia-sia gak? Sia-sia. Akhirnya sama orang, itu kan orang yang kesesat tuh. Yang begitu tuh orang kesesat. Sama orang pintar diapain? Diambil tuh orang habis lalu diambil dimakan. Tuh jinnya makan. Emang bego? Kalau nggak bego dia nggak sesat, paham nggak? Nggak ada, udah nggak ada yang dapat memberi manfaat. Termasuk hati-hati dengan hal-hal jimat. Hati-hati. Ya, oh cincin dapat mendatangkan manfaat, syirik ente. La haula wala quwata illa bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakkalna. Kan kita baca tuh. Apa? Dengan nama Allah tahassanna billah, kami meminta perlindungan, bentengin kami ya Allah. Wa bismillah, dan dengan nama Allah juga ya Allah tawakkalna billah, kita pasrah sama Allah. Enggak ada urusan. Selebihnya kita ikhtiar. Jaga-jaganya misalnya jangan mentang-mentang terus, oh pokoknya semua takdir dari Allah. Udah aja taruh motor kagak dikunci, bego. Bener gak? Wah ngebut, kalau belum takdirnya ngebut nih naik motor ngebut. Kalau bukan itu mah cari celaka, lo salah kan gitu. Jadi harus difahamin. Di sisi lain kita wajib berikhtiar, tapi tawakal kita harus lebih besar. Keyakinan kita harus lebih besar bahwasannya takdir itu semua datang dari Allah. Makanya Imam Haddad mengatakan alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladik la yaksuru hamuk magudir. Udah tenang-tenang aja hidup. Orang beriman tuh hidupnya tenang. Kenapa? Yang bakalan punya ente bakalan sampai kepada ente. Ya, emang udah bagian ente bakalan sampai, biar kata ente kabur tetap sampai. Tapi sebaliknya, yang bukan punya ente, bukan bagian ente, bukan rezeki ente, nggak bakalan nyampe ke ente. Sekalipun ente uber. Betul nggak? Itu takdir. Nah, makanya kesalahan kita sekarang ini, kenapa kita beringsangan mulu, sumpek mulu. Kadang kita lupakan takdir, padahal itu bagian daripada rukun iman. Makanya kata Habib Abdullah Ladar, layak suruh hamuk magudir yakun. Jangan banyak sumpek ente orang. Apa-apa yang telah ditakdirkan pasti terjadi. Tenang-tenang aja, santai aja. Kata Habib Rizik kemarin, santai aja udah. Ya, itu orang soleh. Itu salah satunya. Ya, salah satu diturunkan agama untuk membersihkan ruh. Ada nggak orang yang kotorin ruh? Emang gimana beb ruh yang kotor? Itu udah benar-benar dia pakai nyurup. Ada nggak? Nyambet, wah, jadi macan. Lo bego kan, udah jadi orang dia jadi macan, jadi kucing. Yang lebih enaknya lagi, dia pakai nyambet, manggilnya ulama-ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jilani. Wah, ada kayak yang ini kalau yang pernah silat-silat nih dulu pernah nih, hah? Ada kan? Ya gak? Habib ngomong sama Andi begitu. Ini kejadian di Jatinegara. Saya bisa panggil Syekh Abdul Qadir Jilani, nyambet. Wow, gua kata hebat nih orang. Syekh Abdul Qadir Jilani ada wali besar, wali min auliyaillah. Ya coba panggil, ngomongnya bahasa Jakarta. Gua kata mana ngerti Syekh Abdul Qadir Jilani bahasa Jakarta. Gua ajak bahasa Arab, dia nggak ngerti, bohong. Bener nggak? Bohong. Ujung-ujungnya kumaha eta. Itu namanya ngotorin ruh. Paham nggak? Jadi jangan mau dibohong-bohongin. Kumaha ai, wah itu ngotorin. Ai macan. Waduh kacau dah.